Jadi memang dalam kamus orang tua toksik itu ya, ini mungkin yang sering kadang-kadang kita nggak sadar ngucapin gitu ya. Misalnya, udah jangan melawan. Siapa orang tua di sini? Nah, itu termasuk kalimat toksik. 90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Masih di Harmoni Keluarga Women and Parenting bersama Lembaga Karin Kehandira. Saya Rini Aprianti masih ngobrol dengan Kak Melanie Fabiola. Hari ini bahasan kita mengenai toxic parenting. At least kita sudah tahu ciri-ciri toxic parent, orang tua beracun. Jangan-jangan kita pun begitu. Iya kan kami? Betul. Iya, dari beberapa poin yang kami sebutkan tadi, saya merasa ada 2 atau 3 gitu. Tapi saya nggak sedang berarti. Tapi nggak sering sih kami, nggak sering. Sekali-sekali ya. Sesekali kalau udah sebel banget, lepas kontrol gitu. Tapi kalau mengontrol sepertinya hampir semua ibu-ibu ya. Ya, tapi kan maksud kita nih ngontrol yang terlalu berlebihan ya. Sehingga anak tidak punya waktu untuk dirinya sendiri, tidak punya waktu untuk mengeksplor apa yang dia mau, tidak punya waktu untuk mengembangkan idenya sendiri, sampai isi kepalanya juga dikontrol. Nah, itu kan kurang baik. Oke, kamu harus begini, kamu harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Itu pasti efeknya serem ya buat anaknya ya. Ya, pasti kan anaknya jadinya tidak terbiasa untuk mengatur dirinya sendiri, terbiasa diatur orang lain gitu. Tidak bisa membuat keputusan. Jadi kreativitasnya juga mati, tidak bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Oke. Emang ada berapa tipe toxic parent ini? Jadi secara umum tuh ada 5 tipe toxic parents ini, Mbak Rin. Yang pertama toxic parents yang dia belum siap menjadi orang tua. Sebenarnya. Ya, atau merasa siap hanya terlalu sibuk. Seperti itu. Jadi misalnya orang tua yang punya anak bukan karena keinginannya, ya. Ini kalau pada remaja mungkin bisa terjadi pada kasus-kasus MBA ya, married by accident gitu. Jadi punya anak itu sebenarnya bukan keinginan, ya, tapi sebuah kesalahan yang terjadi yang mengakibatkan adanya anak seperti itu. Kemudian atau jadi orang tua dianggap bukan peran yang terlalu penting. Ya, semua orang juga memang bakal jadi orang tua, ya dijalanin aja lah seperti itu ya. Jadi memang tidak siap, tidak punya ilmu untuk menjadi orang tua yang baik ya. Kemudian orang tua yang ahli mem-PHP-in anak. Maksudnya gimana nih? Ini ciri tipe dari belum siap atau yang terlalu sibuk. Jadi biasanya karena terlalu sibuk ya, jadi orang tua suka menjanjikan hal-hal hanya agar supaya anak diam ya, hanya supaya anak bisa untuk saat itu tidak terlalu bawel ya kan. Jadi suka menjanjikan hal-hal yang membuat anak merasa senang sesaat ya, akhirnya diam, tidak banyak menuntut dan sebagainya. Ini adalah tipe-tipe orang tua yang belum siap menjadi figur orang tua atau orang tua yang terlalu sibuk. Jadi suka PHP-in anak supaya anak ya happy dan masalah selesai seperti itu. Tapi hanya sebatas janji biasanya. Janjinya sering nggak ditepatin. Kemudian tipe yang kedua nih Mbak Rin, tipe orang tua yang bebas lepas, nggak ada aturan, apapun boleh. Anak minta apapun boleh, selagi orang tua mampu ya, orang tua bisa menuhin, tidak ada istilah dilarang atau bilang enggak ya, jadi nggak pernah bilang enggak ya kan. Kemudian merasa itu adalah bentuk kasih sayangnya kepada anak ya, selalu menyenangkan hati anak gitu ya. Padahal dia tidak kenal anaknya siapa, maksudnya anaknya seperti apa, kebutuhan anaknya apa gitu. Yang penting nyenengin anak aja. Padahal belum tentu yang dipenuhi itu adalah kebutuhan anak gitu. Jadi kan beda ya keinginan anak dengan kebutuhan anak. Harusnya orang tua lebih fokus pada kebutuhan anak, bukan keinginan anak. Karena tidak selamanya keinginan anak itu baik untuk anak itu sendiri. Seperti itu. Kemudian orang tua tipe ketiga ini tipe pelaku kekerasan. Ada kekerasan verbal ya, yang suka merendahkan anak, menghina anak, mempermalukan anak di depan teman-temannya, di depan keluarga. Ya ini
pelaku kekerasan verbal. Ada juga tipe toxic parents yang kekerasan fisik, yang kalau marah main tangan, ya kan, melempar barang, lempar ke anak. Ini kan bahaya. Kemudian yang terakhir itu ada orang tua yang kekerasannya kekerasan seksual. Nah ini yang belakangan agak sering yang baru kita dengar ya, ayah sendiri gitu ya. Nah itu melakukan kekerasan seksual pada anak kandungnya. Nah ini termasuk nih tipe toxic parent. Tipe toxic banget sih sebenarnya, ini level dewa ini. Kalau udah ini ya. Enggak, dia nggak mungkin dewa. Dewa itu kayaknya kesannya baik-baik. Iya, jadi level apa nih? Toxic setan. Level setan ya. Baik. Kemudian ada lagi tipe yang ketiga nih, tipe toxic parents yang bucin ke anak. Oh, itu saya kayaknya. Anak itu adalah pusat dunianya. Ya, jadi tidak bisa hidup jauh-jauh dari anak. Oh, jadi ini begitu. anak nanti kalau udah gede nih nggak boleh sekolah jauh-jauh, deket-deket ya kan. Nanti juga kalau menikah juga mungkin harus tinggal sama dia. Bucin banget dengan anak. Jadi hampir sama dengan orang tua yang bebas lepas, tapi kalau bucin ke anak ini dia masih ada aturan. Kalau yang bebas lepas tadi kan semua untuk anak apapun boleh, tetapi tidak ada aturan. Kalau bucin ke anak ini masih punya aturan, tetapi ketika anaknya sudah lebih besar, sudah lebih mandiri, merasa ada kekecewaan, merasa ada kehilangan. Ketika anak lebih dekat dengan teman-temannya, merasa cemburu, merasa ditinggal. Ini yang bucin banget nih ke anaknya gitu ya. Nah yang terakhir nih tipe kelima, toxic parents yang overprotective. Oh itu kebalikan dari yang bebas PHP. lepas. Oh yang bebas lepas. So ini kalau overprotective ini aduh, sampai yang tadi saya bilang itu pemikiran anak itu harus ngikutin maunya orang tua gitu. Jadi anak nggak suka harus suka, anak nggak setuju harus setuju, nggak ada cerita gitu. Dikontrol banget ya. Dia yang lebih tahu mana. Itu ngebedainnya gimana kami antara yang ini kebutuhan kamu loh. Mama tahu ini kebutuhan kamu dan ini yang paling baik buat kamu. Itu termasuk yang overprotective. Sebenarnya ketika orang tua berusaha meyakinkan anak bahwa apa yang dipilih anak itu kurang baik, itu tidak termasuk dalam overprotective, Mbak. Cuma barangkali cara. Nah, jadi kembali kepada cara komunikasi. Nah, jadi ketika cara komunikasi orang tua salah, ya itu akan menyebabkan anak merasa dipaksa, merasa dikekang. Nah, tapi kalau misalnya cara komunikasinya baik, ya lebih fokus kepada manfaat, tujuan, ya kan, dan bahayanya jika dia memilih yang dia pilih sebelumnya. Nah, ini anak akan berpikir, oh iya, akan menjadi sadar, oh iya, ternyata memang yang dibilang mama itu benar, ini kurang baik. Misalnya kita kasih contoh ya hal-hal yang ini. Tapi kalau cara ngomongnya salah, komunikasinya salah dengan bahasa yang kasar, dengan memaksa, ya ini akan merubah pemahaman anak. Jadi memang dalam kamus orang tua toksik itu ya, ini mungkin yang sering kadang-kadang kita nggak sadar ngucapin gitu ya. Misalnya, udah jangan melawan. Siapa orang tua di sini? Nah, itu termasuk kalimat toksik. Jadi orang tua berpikir anak kan harus hormat sama orang tua. Jadi kalau anak ngebantah, ini harus diingetin nih orang tuanya siapa. Nah, pakai bahasanya yang seperti itu, kan? Kemudian orang tua selalu merasa lebih benar dari anak. Kayak tadi kata Mbak Rini kan, mama papa melakukan ini karena mau yang terbaik buat kamu loh. Jadi membuat anak merasa pilihannya nggak pernah baik gitu. Karena mau bikin yang terbaik buat kamu loh, kamu tuh masih kecil, tahu apa sih? Nah, ini kan kadang kita pernah nggak sadar ya kalimat yang seperti ini. Nah ini jangan diulang terlalu sering nih. Jadi ketika kita sadar sudah membuat statement yang melukai hati anak, membuat anak merasa direndahkan, itu harus cepat-cepat minta maaf. Masa orang tua minta maaf sama anak? Gak balik tuh kan gitu ya. Iya. Padahal orang tua kan juga manusia biasa, pasti pernah bikin kesalahan kan. Nah jadi kadang-kadang kita juga ngomong misalnya kamu ini nggak tahu terima kasih ya jadi anak, nah gitu misalnya, atau
mama sama papa udah susah-susah ngurusin, kok kamunya malah begini, gitu ya. Itu kalimat-kalimat yang ketika kita kesal, ketika kita capek, kadang suka terlontar, lepas aja gitu ya, nggak terkontrol. Nah seperti itu. Jadi bahasa-bahasa orang tua toksik ini harus kita kenali supaya bisa kita hindari. Oke, saya jadi penasaran, kenapa orang tua bisa menjadi toxic parent? Betul, kenapa? Kenapa tuh? Nanti akan dijawab oleh kami. Kalau saya sih masih belum tahu, karena saya sepertinya ada di salah satu tipe toxic parent itu. Yang bucin ke anak. Kayaknya nggak bisa jauh dari anak. Oke, kita masih akan lanjutkan sesaat lagi.